Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Fareza dari kelas TI 224. Saya akan mempresentasikan tentang pengguna transportasi umum di DKI Jakarta untuk tugas UAS Big Data. Yang pertama ada poin-poin, yaitu pendahuluan, tujuan, paparan proyek, peningkatan jumlah pengguna transportasi Jakarta, pengguna transportasi umum, jumlah pengguna kendaraan, dan tingkat kenyamanan. Yang pertama ada pendahuluan dan latar belakang. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam sektor transportasi, mulai dari kemacetan lalu lintas yang parah hingga polusi udara yang tinggi. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan urbanisasi yang pesat, kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien, nyaman, dan terjangkau menjadi semakin mendesak. Pemerintah DKI terus mengembangkan transportasi umum seperti KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Namun meskipun telah terjadi peningkatan fasilitas dan layanan, pola preferensi masyarakat terhadap kendaraan pribadi masih dominan. Hal ini mengidentifikasikan perlunya upaya yang lebih strategis untuk mengubah kebiasaan masyarakat, termasuk peningkatan integrasi, kenyamanan, serta kesadaran akan manfaat jangka panjang penggunaan transportasi umum. Latar belakang ini mencerminkan pentingnya pembahasan mengenai pola penggunaan transportasi umum di Jakarta dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya ada tujuan. ada 4 poin. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan transportasi umum dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Yang kedua ada menganalisis preferensi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat terhadap kendaraan pribadi dibanding transportasi umum. Yang ketiga ada untuk mendorong perubahan perilaku, untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memilih transportasi umum yang nyaman, efisien, dan ramah lingkungan sebagai alternatif kendaraan pribadi. Yang keempat, untuk mendukung keberlanjutan tercapainya kota Jakarta yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui sistem transportasi massal yang andal. Berikutnya ada preferensi proyek. Yang pertama ada Big Data di pemerintahan. Yang kedua ada analisis jejaring sosial. Yang ketiga ada registrasi linear. Dan yang keempat ada analisis jejaring sosial untuk penggunaan transportasi umum di DKI Jakarta. Selanjutnya ada tabel, ada persentase dari 2022 hingga 2024 tentang peningkatan jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta. Peningkatan jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta. Peningkatan jumlah transportasi umum di Jakarta dari tahun 2022 hingga 2024 disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perluasan jaringan transportasi seperti MRT, LRT, dan Transjakarta yang semakin terintegrasi, peningkatan kualitas layanan, serta upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Kebijakan seperti tarif yang terjangkau, penambahan armada, dan peningkatan kenyamanan serta keamanan juga turut mendorong minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Selain itu, kampanye mengurangi polusi udara dan kemacetan melalui penggunaan transportasi massal semakin mendapat dukungan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Selanjutnya ada persentase penggunaan transportasi umum. Di sini ada
Transjakarta, KRL, MRT, dan yang paling rendah ada LRT. Penggunaan transportasi umum di Jakarta menunjukkan pola yang menarik, di mana KRL atau kereta rel listrik menjadi moda transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat, berkat jangkauan luasnya hingga ke wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Posisi kedua ditempati oleh Transjakarta yang tetap populer karena tarifnya yang terjangkau dan rute yang mencakup hampir seluruh wilayah ibu kota. MRT Jakarta berada di peringkat ketiga, terutama digunakan oleh pekerja di pusat kota karena kecepatan dan kenyamanan yang ditawarkan. Sementara itu, LRT menempati posisi keempat dengan penggunaan yang masih terbatas karena cakupan jalurnya yang belum terlalu luas dibandingkan moda lainnya. Selanjutnya ada jumlah pengguna kendaraan. Jumlah pengguna kendaraan pribadi di Jakarta masih lebih banyak diminati dibandingkan dengan kendaraan umum. Meskipun pemerintah terus mendorong penggunaan transportasi massal, faktor utama yang mendorong preferensi ini adalah fleksibilitas kendaraan pribadi dalam mengatur waktu dan rute perjalanan, serta kenyamanan yang dirasakan oleh pengguna, terutama bagi mereka yang sering bepergian bersama keluarga atau membawa barang. Selain itu, meskipun transportasi umum seperti KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT semakin berkembang, beberapa kendala seperti kepadatan pada jam sibuk, keterbatasan rute, dan waktu tunggu yang belum sepenuhnya optimal membuat sebagian masyarakat tetap memilih kendaraan pribadi sebagai pilihan utama. Selanjutnya ada tingkat kenyamanan. Di sini kenyamanan mendapatkan persentase 68% dan kurang nyaman ada di 32%. Tingkat kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum di Jakarta secara umum mengalami peningkatan signifikan, dengan mayoritas pengguna merasakan kenyamanan yang lebih tinggi dibandingkan keluhan ketidaknyamanan. Model seperti MRT dan KRL menawarkan fasilitas modern, kebersihan yang terjaga, dan kecepatan yang andal, sehingga memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman bagi penumpang. Transjakarta juga terus meningkatkan layanan dengan menambah bus baru yang dilengkapi AC dan perbaikan halte. Meskipun masih ada keluhan seperti kepadatan pada jam sibuk dan keterbatasan aksesibilitas di beberapa titik, berbagai upaya pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dan pelayanan telah membuat transportasi umum di Jakarta semakin menjadi pilihan utama masyarakat. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.